Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan saudara Rismond Hasihholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh saudara Rismond Hasihholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kadang dalam politik yang paling lucu itu bukan lawannya sahabat, tapi cara dia menyelamatkan diri. Dan hari ini kalau kita lihat manuver kubu Roy Panci CS, rasanya seperti nonton sinetron yang betul-betul sudah kehabisan ide cerita. Plotnya sudah mulai berulang, aktor mulai berguguran, dan tiba-tiba muncullah tokoh senior untuk menyelamatkan rating mereka. Masuklah nama JK. Nah, di sini tentu sangat menarik sahabat ya. Ini bukan kebetulan, tapi menurut hemat saya ini adalah merupakan pola lama. Coba kita tarik nafas, lalu kita lihat pelan-pelan sahabat. Awalnya mereka kencang ngebut, seolah-olah punya semua data di tangan. Tapi satu persatu malah mundur. Egy Sujana ambil jalan damai, Damai Hari Lubis ikut merapat, Rismond Sianipar, ya kita tahu sendiri sudah minta maaf dan RJ-nya berproses. Ini kalau dia ibaratkan perang, pasukan mulai kabur duluan sebelum peluru habis sahabat. Nah, yang masih bertahan sekarang harus cari cara supaya kelihatan masih kuat. Nah, caranya ya satu-satunya jalan adalah meminjam nama besar. Dan pinjam nama besar itu adalah taktik lama dalam dunia logika. Ini sekali lagi bukan hal baru, sudah dari zaman Bahola. Artinya kalau menurut Aristoteles cara begini disebut dengan cacat berpikir sebenarnya. Artinya kalau argumen kuat, ya seharusnya kan mereka pakai data. Dan benar saja, karena datanya tidak kuat, datanya tipis, ya satu-satunya cara ya memakai nama. Masalahnya adalah publik sekarang tidak bodoh. Orang bisa bedakan ini murni sikap atau sekedar ditarik masuk ke arena. Bayangkan saja bagaimana garangnya dulu narasinya, seolah-olah semua sudah sangat jelas. Sekarang ini nada mulai berubah sahabat. Mulai ada kesan bantuin dong. Ini bukan lagi percaya diri ya, tapi ini tanda yang dalam psikologi disebut ketika realita tidak sesuai ekspektasi, orang mulai cari pegangan baru sahabat. Jadi seperti orang yang lagi tenggelam lalu beramai-ramai bergelantungan di akar pohon yang kecil karena dianggapnya itu adalah merupakan tempat bergelantungan yang kuat. Dan pegangan itu ya kita tahu sendiri sekarang ini namanya Pak JK. Problemnya adalah publik melihat itu semua. Karena ini yang sering kita lupakan, seolah-olah publik itu diam. Padahal betul diam, tapi itu dia sebenarnya memperhatikan gerak-gerik mereka. Oleh sebab itu ketika orang-orang di lingkaran sendiri mulai memilih damai, itu sebenarnya mengirim pesan besar bahwa resiko sudah terasa, bahwa ini bukan lagi permainan ringan. Dan ketika tiba-tiba muncul tokoh besar di tengah situasi seperti ini, ya wajar saja kalau publik bertanya, apakah ini murni sikap atau lagi-lagi strategi bertahan?
Sementara itu kalau kita melihat sahabat ya, Insinyur Jokowi tidak banyak berubah. Kalimatnya sederhana, silahkan buktikan. Tidak teriak dia dan tidak melakukan dramatisasi. Dan disitulah letak kekuatannya Pak Jokowi sahabat. Karena dalam hukum itu bukan yang dituduh yang harus membuktikan, tapi yang menuduh, dan saya kira itu juga ditegaskan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kita rangkum ini semua bagaimana perjalanannya, yang mundur makin banyak, yang bertahan makin sempit, dan yang dilakukan sekarang adalah mencari penguat dari luar. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, kalau dari awal memang kuat, kenapa harus sampai pinjam nama segala? Memakai nama si Capling, aduh, itu juga kan rapuh sebenarnya. Jadi betul-betul mereka ini kasih yang sekali lagi seperti orang yang lagi hanyut sahabat ya, dan bergelantungan di akar pohon yang rapuh. Dalam politik kita belajar satu hal. Kalau sudah mulai bawa-bawa nama besar untuk menopang argumen, biasanya bukan karena dia kuat. Catat itu sahabat. Tapi karena dia mulai goyah. Itulah yang terjadi pada Roy Panci ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mereka semuanya memang hari ini betul-betul tunggal langgang. Banyak isu yang mendera mereka, apalagi dengan kemunculan Rismon Sianipar yang betul-betul membombardir habis-habisan Roy Panci dan Dr. Tipa ya, dengan membongkar isi bukunya, termasuk Dr. Tipa bagaimana dianggap sebagai orang yang licik oleh Rismon Sianipar terkait soal keuangan penjualan buku itu. Dan saya kira ini akan bergulir terus. Dan pada posisi ini saya punya keyakinan bergelantungan di Pak JK pun juga tidak ada gunanya, karena Pak JK ini adalah orang yang juga banyak masalahnya, orang problematik juga. Ini sudah banyak yang membahas ini, apalagi akhir-akhir ini ya luar biasa lah apa yang terjadi terhadap Pak JK. Kasihan. Saya juga jujur kasihan ya sama orang tua ini, seharusnya tidak lagi terlalu banyak berpikir soal politik, harusnya berpikir lebih banyak ke sosial dan ya lebih banyak ke agama lah. Jangan ikut-ikutan lagi larut dalam suasana yang semakin membuat beliau sendiri jadi sasaran empuk bagi netizen. Karena sekali lagi netizen hari ini sahabat cerdas-cerdas, dan itu tidak gampang dikibuli. Mereka semua diam, tapi dalam diamnya itu betul-betul memantau. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.